Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi ke channel Pak Oko Jangkrik. Ini mau melihat Pak Oko yang mau mengasih batang pisang. Caranya mau memakan jangkrik guys, yang benar cara mengiris atau merajang yang benar ini guys. Kita lihat Pak Okonya. Assalamualaikum Pak Oko. Waalaikumsalam. Buka tuh itu. Sudah. Assalamualaikum. Ini sebentar ya. Iya. Terima kasih dari Majalengka, dari Brabalingga, Kampung Nalpot, terima kasih sudah hadir. Yang dari Surabaya, terima kasih. Dari Probolinggo, Jember, Probolinggo. Bukan ya? Probolinggo. Dari Probolinggo, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Tidak bisa menyebutkan persatu-satunya. Semoga aja yang sudah mampir di channelku beri kesehatan, murah rezekinya. Kalau ada yang sakit, diangkat sakitnya sama Allah. Amin. Terima kasih yang sudah hadir. Dari Ngawi, dari Lampung, terima kasih yang sudah hadir di channelku. Semoga aja teman-temanku kasih kesehatan, murah rezekinya. Amin. Guys, dimurahkan rezekinya. Terima kasih yang sudah hadir di channelku, teman-teman. Gak bisa menyebutkan persatu-satunya, yang penting doa yang bagus, yang terbaik buat teman-teman. Intinya itu teman-teman. Jadi gini teman-teman, pagi hari ini aku mau ngasih makanan jangkrikku pakai batang pisang. Jadi teman-teman biar tahu, ini penting. Kalau jangkrik kecil itu ngasih batang pisangnya itu nggak boleh besar-besar teman-teman, harus kecil. Jadi nanti setelah dipanen itu jangkriknya itu, batang pisangnya itu habis kalau sudah dicaca kecil-kecil teman-teman. Jadi jangkrik itu kalau dikasih makan batang pisang itu, kalau kecil itu setelah dipanen nantinya itu sudah habis teman-teman. Ini masih pagi, jangkrik masih belum keluar, tapi ini mau tak ngasih makan. Jadi tiap pagi itu aku melakukan kayak gini tiap pagi teman. Jadi buat jangkrik itu tidak khususnya bukan batang pepaya tok, batang pisang bisa kalau kecil. Jadi nggak perlu, kalau jangkriknya masih kecil nggak perlu beli batang pepaya. Nanti yang di atas itu buah kalau nggak ada yang besar, jangkrik yang besar itu teman-teman. Ini langsung aja ya. Iya. Langsung aja. Ini alatnya teman-teman. Apa kalau itu ungkal ya? Iya, kosean Pak. Jadi batang pisangnya ini, batang pisang semuanya apa aja itu bisa teman-teman. Bukan harus gepok, harus blender, itu semuanya bisa teman-teman. Bagus semua ya Pak. Bagus semua. Jadi daripada sayur-sayuran lebih baik pakai batang pisang. Kalau batang pisang itu alami, nggak ada pengobatan, nggak ada racunnya. Tapi kalau pakai sayur-sayur kayak gitu, itu ada penyemprotan. Bahan pelekat ya Pak? Bahan pelekatnya, obatnya itu. Jadi dimakan jangkrik itu matinya berlahan-lahan teman-teman. Jadi caranya mengiris itu nggak gini teman-teman. Cara menyisir Pak Oko. Cara menyisir. Nah, punya teman-teman itu kayak gini. Jangkrik kecil itu masih umur 10 hari, 6 hari, 7 hari itu nggak boleh kayak gini-gini. Caranya menyisir itu kayak gini teman-teman, yang bagus. Kebesaran ya Pak ya. Kayak gini. Harus telaten. Orang itu kalau mau panen pengen banyak harus telaten, harus teliti. Jadi penyisiran itu nggak boleh besar-besar. Supaya kenapa? Nanti kalau setelah nyaca itu hasilnya itu biar bagus. Kalau kecil ini biasanya itu satu batang ini cukup 2 box. Kalau besar-besar ini satu batang cuma 1 box. Tapi kalau kecil ini enggak. Ini apa? Bisa merata ya Pak? Sama itu bisa babar ya Jawa nih ya. Iya, merata. Merata teman-teman.
Jadi buat teman-teman yang pemula nggak boleh pakai yang kacaan yang besar-besar itu. Pisaunya harus pakai yang tipis, yang tajam. Kalau kerja ngati-ngati, nggak usah sampai tangannya diiris. Nanti tangannya yang diiris susah nanti. Hati-hati dulu guys. Tipis-tipis kayak gini guys, supaya jangkriknya Tipis kayak gini teman-teman. Nah, tipis kayak gini setelah dicaca nanti itu jadinya kecil teman-teman. Jadi ini penting buat pemula, kalau pakai batang pisang itu harus pakai kayak gini, kecil-kecil, nggak boleh yang besar. Ini masih dirajang nanti sama Pak Oko. Nah, kalau ngerajangnya pakai yang besar kayak gini nggak apa-apa, yang tipis kayak gini nggak apa-apa teman-teman. Nah, tapi hati-hati ya Pak ya. Tapi kalau ngerajang hati-hati, tangannya, nanti tangannya yang dirajang. Yang ini harus tipis-tipis guys, supaya apa? Supaya habis nanti. Ya, supaya besar dipanen kan habis. Kalau besar-besar oh, nanti sampai panen nggak habis ini. Kalau ini bisa habis ya Pak ya. Iya. Itu katanya Pak Oko. Nah, jadinya kan bagus, kecil-kecil kayak gini. Ya, soalnya kan jangkriknya masih kecil Pak. Kalau cacaan besar kayak gini nggak bisa, kecil-kecil kayak gini. Lama. Ini guys, kecil-kecil ini sama Pak Oko. Jadi buat pemula kalau melihara jangkrik itu tiap pagi itu dilakukan seperti ini kalau kepingin banyak. Sampai umur 15 hari itu lakukan kayak gini supaya jangkriknya itu ada makanan baru lagi. Kalau dikasih cuma 1 kali, 2 hari sekali ngasih makan minuman ini, itu nggak jadi teman-teman. Iya. Nggak bagus. Nah, hasilnya mabir kayak gini, kecil-kecil kayak gini. Ini kayak babar teman-teman. Nah, jadi caranya mengiris itu kayak gini, yang bagus. Nggak usah besar-besar, kecil-kecil aja. Jadi kalau panennya itu kepengen banyak itu harus pakai ilmu telaten, teliti teman-teman. Teliti, telaten ya Pak ya. Intinya gitu. Jadi aku itu nggak pakai mesin karena nggak punya teman-teman ya. Kalau pakai mesin itu otomatis itu aku bikin setelan yang kecil kayak gini nggak bisa. Jadi aku pakai manual. Jadi namanya orang nggak punya itu manual aja, nggak usah pakai mesin. Mesin itu modalnya banyak. Pakai kayak gini aja 4 box atau 6 box sudah cukup teman-teman. Begitu kawan-kawan, dicoba di rumah. Yang penting kecil-kecil, tipis-tipis, biar supaya jangkriknya apa makannya biar merata. Kalau besar-besar kurang merata kata Pak Oko. Jadi jangkrik itu nggak harus pakai batang pepaya, enggak. Pokok yang penting tiap pagi itu ada makanan baru, batang pisang, batang pepaya bisa, buahnya bisa. Yang penting jangan sampai pakai sayur. Kalau sayuran itu jenis sawi, gobes, itu bahaya. Obatnya itu melekat di situ. Jangkrik itu kecil itu matinya perlahan. Setelah nanti dikasih kayak gitu, matinya itu jangkrik berkurang gitu teman-teman. Matinya lama. Gitu. Ya, tuh. Jadi intinya Pak Oko jangan pakai sayur-sayuran, mending pakai bonggol pisang atau pepaya guys. Yang alami ya Pak ya. Iya. Biar enggak ada bahan-bahan obatnya. Minumannya juga alami ini. Kalau usaha jangkrik itu modalnya nggak banyak teman-teman. Modalnya termasuk sedikit, cari makannya mudah. Ya batang pisang, buah pepaya itu mudah kalau bagi aku. Modalnya termasuk sedikit. Kalau mau modal yang banyak-banyak itu belum pasti itu kalau bisa kembalikan modalnya kita itu teman-teman. Kita yang kecil dulu ini dibelajarin dulu teman-teman, sama-sama belajar. Aku juga belajar teman-teman.
pengen lagi bikin jangkrik banyak. Nah, kayak gini hasilnya kalau kecil tipis-tipis teman-teman. Nah, ini kita lihat. Ini bisa jadi 2 box. Bisa jadi 2 box guys. Pak Oko disarankan yang tipis-tipis kecil-kecil sama Pak Oko. Biar apa? Biar jangkriknya itu Biar makannya biar habis kata Pak Oko. Tuh caranya. Jadi kawan-kawan di rumah dicoba. Syukur-syukur bisa mendapatkan banyak ya Pak ya. Jadi bikin videonya ini nanti agak panjang, jangan bosan teman-teman. Jadi harus dilihat mulai dari pertama sampai habis. Jadi biar tahu. Nanti kalau nggak dilihat sampai habis nggak tahu caranya yang bagus-bagus itu ya. Iya Pak. Ini orang kerja, namanya orang kerja itu agak lama sedikit, ada cepatnya. Jadi nanti kalau cepat nanti pada nggak paham susah, kasihan. Harus dipahami guys. Tapi ini cukup 2 box Mas Susan. Ya cukup itu Pak. Nah kalau kecil-kecil kayak gini itu bisa rata teman-teman. Nah ini kalau umur 10 hari sudah habis ini. Kalau jangkrik umur 10 hari sudah habis. Wes ini cukup perkiraanku. Ya. Jadi ini mau tak kasih makan ini teman-teman. Ini dasaran 4. Dasaran 4 itu misalnya plastiknya ini ada apa itu airnya, itu harus dibalik. Sering malik. Berarti plastik itu kalau ada banyak airnya itu berarti jangkriknya banyak isinya teman-teman. Ini malam tak tutup kayak gini teman, dingin. Nah, Ini kalau malam tak tutup kayak gini. Nah, ini. sama kok ditutup kayak Nah. gini. Nah, jadi nanti buat teman-teman plastiknya ini harus rapat. Kalau jangkrik kecil itu misalnya jangkrik mulai penetesan, mulai hidupnya biar rata itu kecilnya itu harus rapat. Nanti tak kasih tahu lagi teman-teman. Ini balik dulu ya. Iya Pak. Oh, ini ada airnya nih Mas, ini lihat. Ini ada airnya. Oh, Ketes-ketes ini. Ketes-ketes Ya, ini, Pak, ini harus lihat. balik ini. Nah, ini contohnya jangkrik banyak teman-teman. Harus dibalik ya Pak ya. Ya. Nah, jadi ini contohnya jangkrik. Ada hewannya itu berkeringat kayak gini. Jadi buat teman-teman kalau melihara jangkrik tutupannya itu tidak boleh terpal, tidak boleh pakai karung goni, tidak boleh paranet, itu tidak boleh. Masih kalau ngobos itu tidak bisa hidup jangkrik kalau kecil. Gitu guys. Kata Pak Oko harus pakai plastik ya Pak ya. Plastiknya yang tebel kayak gini. Nah, yang tebel. Ini aja kalau dingin malam tak double loh. Masih didobel ya Ini Pak ya. airnya Mas. Wah. Oh, iya Pak. Airnya Udah kayak gini teman-teman. kelihatan ini. Kelihatan kan? Iya. Nah ini di plastik ini kalau airnya banyak, kalau orangnya itu sregep, dijemur dulu atau dibalik gitu teman-teman. Airnya itu di triplek itu kelihatan nggak? Ya kelihatan Pak. Tuh yang di triplek guys, itu banyak airnya. Jadi saran Pak Oko harus dibalik supaya tetap kering ya Pak ya plastiknya. Jadi gini teman-teman, setelah plastik dibuka pagi ini kan pagi, Ya. sentratnya dulu dikasih lah, baru ke sentrat minuman itu. Jadi ini habis tak naikkan 4, jadi ngasih kemarin itu full. Ini Mas dekat ke medianya. Tak kasih full, ini ada batang pepayanya. Jadi keduanya tahap keduanya itu ngasihnya itu ya secukupnya, nggak usah full ya. Kalau bisa jangan sampai kurang. Tuh. Biar pas sama hewannya.
Ini berusaha bikin banyak teman-teman, tapi nanti setelah hasilnya panen itu kan belum tahu. Belum tahu. Semua itu berusaha pengen jangkriknya panen, setelah Iya, panen pengen banyak. Itu Terus proses. uh-uh. Ini sawah kok dipakai sentrat. Gini caranya itu kayak gini teman-teman. Setiap pagi itu aku kayak gini. Jadi mudah yang lihat tok. Cara kerjanya itu kayak gini teman. Ini 4 box punyaanku. Habis dipakai sentrat sama kok langsung dipakai minuman ya Pak ya. Ya. Tapi ini jangkrik ini nggak mau melihatkan, nggak mau melihat apa, nggak seperti biasanya, nggak kelihatan banyak gitu. Oh ternyata di dalam teman-teman. Dalam ini Pak kayaknya. Ya, ini kayak gini contohnya teman-teman. Ini sekedar contoh atau sekedar arahan teman-teman. Kalau belajar ini sama-sama belajar ya Pak ya. Ya semoga aja ini nanti mainnya bisa memuaskan teman. Tidak mengecewakan. Kalau aku itu tidak bisa bikin jangkrik banyak, tidak bisa bikin jangkrik bagus. Yang penting kita berdoa saja teman-teman. Cuma masalah tentang jangkrik tahu sedikit-sedikit gitu. Ini masih dipakai sentrat sama Pak Oko. Habis kasih konsentrat pakai batang. Ini minumannya Mas. Minumannya ini. Nah, kalau kecil-kecil ini kan bisa rata nanti. Iya Pak. Nah ini teman-teman, ini kan batang pepayanya kan masih banyak. Deketin Iya. Mas, kelihatan. Kelihatan ini kan. Batang payak-payaknya ini masih banyak. Lah ini tiap paginya itu selama 2 hari sekali itu tak tambahin ini batang pisang teman-teman. Nah, jadi ada yang baru. Jadi ibaratnya orang itu nggak makan blendrang, jangan blendrang ya. Iya Pak. Waleh. Bosen teman-teman. Ya bosen. Nah ini pakai kayak gini teman-teman. Ini Ini nanti setelah dipanen habis kalau kecil-kecil kayak gini. Tapi kalau ngasih besar-besar gitu, wah, nggak bisa habis. nggak bisa habis ya Pak. Masalahnya malah etrenya ya Pak yang tidak bagus ya. Ya, Ajur. Hancur itu tetap di bukaan, Mas. Iya. Hmm. Kan kalau kecil-kecil ini bisa Habis. Pak, habis. Nah itu dilihat dipandang biar tahu teman-teman, biar nyuntuh kalau yang mau. Ini yang penting rata Pak ya. Ya. Ini tipis-tipis sama Pak Oko. Biar rata. Wes cukup teman-teman kayak gini. Ini besok dikasih lagi, setelah itu naik etre lagi. Jadi tetap tebel jadinya itu. Jadi kalau bisa itu setelah menaikkan etre itu kalau ngasih batang pisang atau batang pepayanya itu yang setelah naikkan etre pertama itu harus yang tebel. Nanti kalau kering jangkriknya bisa timbul kematian kurang minum teman-teman. Ini yang satunya Mas. Yuk, kita lihat yang satunya. Loh, ini kan cacahan apa itu batang pisangku itu kan nggak banyak. Tapi kalau cacahnya ini kecil-kecil kan bisa menyukupi 2 box. Gitu iya, loh teman-teman. Bisa merata. Nih guys. Nah, ini kalau punyaan teman-teman itu aku lihat di videonya itu, iya. aku pengen tahu itu kalau ngasih kayak gini Mas. Nah, wah kebesaran Pak ya. Batang pisangnya itu kayak gini. Nah, kalau batang pisangnya itu kalau jangkrik masih kecil kayak gini, kalau ngasih isak gini itu kapan habisnya, ya kan? Iya, iya Pak. Jadi itu sangat keliru teman-teman. Yang kecil. Yang kecil yang harus dimengerti ya Pak ya. Kayak Pak Oko gini yang kecil kayak gini guys. Biar habis nanti biar
Jangkreknya itu makannya enak Pak, nggak kebesaran gitu Ya. loh. Tuh. Nah, ini sak gitu aja sudah cukup. Itu Ya, bisa buat besok lagi, teman-teman. bisa buat besok Ya, lagi kalau nih kecil guys. itu ini apa itu muda, nggak lama. Tapi kalau besar kayak gini, waduh, Kapan habisnya ya Pak ya? batang pisang satu lonjor, 2 box nggak cukup, kayak gini nggak dimakan, gitu teman-teman. Eh, capek Terus carinya Pak. ngasih lagi tuh batang pisang itu yang panjang-panjang ditaruh Iya, itu nggak bagus. Itu yang dimakan itu, yang di sininya itu nggak bisa dimakan teman-teman. Yang di sininya, nanti tak kasih contoh lagi ya. iya Pak. Wah, aneh-aneh kawan-kawan, tapi nggak apa-apa. Itu biar tahu ya Pak ya, Iya. gimana hasilnya kayak gini Pak Ako, kayak gini bisa tahu nanti guys. Pokoknya Pak Ako mengasih resep kayak gini, kawan-kawan dicoba. Nah, ini kan sudah rata ini. Ya. Pak, Yang kasih ke sana Pak, ini aku lihatin kawan-kawan dulu biar tahu gimana caranya biar jangkreknya wet. tebel tipisnya itu loh biar Ya, tahu. tebel tipisnya biar tahu. Ini pokoknya kawan-kawan dicoba. Jangan besar-besar pokoknya. Kecil-kecil ini rata. Wah, jos ini. Nah, ini Ya. satu contoh teman-teman ya. Ya, Ini adalah satu salah contoh. Ini contoh ini. Jadi buat teman-teman itu kalau punya jangkrik di rumah buat pemula atau orang lama, buat pemula atau orang lama, ini sudah tak belajarin. Ada sekarang itu banyak jangkrik kecil itu, jangkrik kecil-kecil itu nggak bisa makan. Di sini itu nggak bisa makan. Nah, ya, yang di sini itu nggak bisa makan. Ini sungguh susah sekali. Yang bisa dimakan di sampingnya ini. Jadi kalau ngasih makan kayak gini itu kurang rata teman-teman. Itu semuanya sudah tahu. Jadi ini ngasih tahu buat pemula atau orang lama. Kelihatannya dimakan tapi nggak dimakan. Jadi kalau ngasih kayak gini tuh sungguh sangat kelihatan. Jadi kurang rata di eternya itu. ya Pak. Nah, biasanya banyakan ada yang ngasih kayak gini. Kalau sudah di candi ada diberdirikan kayak gini, teman-teman. Itu nggak bagus. Lebih baik daripada diberdirikan kayak gini, lebih baik dicaca, ditaruh etre, dikasih batang pisangnya ini teman-teman. Jadi jangan pakai cara kayak gini kalau jangkrik kecil. Kurang banyak minumannya, Kurang banyak. itu teman-teman. Ya wes, ini cukup di sini saja videonya. Teman-teman sudah ngasih tahu caranya apa merajang batang pisang itu, jangkrik kecil itu harus tipis-tipis, harus rata. Kalau ngasih jangan sampai besar-besar. Cuma ngasih tahu itu aja. Yang tahu tak kasih arahan teman-teman. Di sini udah aja videonya. Jangan lupa tonton terus videonya Pak Oko biar bikin videonya itu biar semangat gitu teman-teman. Wes ini udah aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang mau beli obat di link Shopee-nya Pak Oko di YouTube, di deskripsi YouTube ya guys ya. Itu ada Shopee-nya. Oke. Di situ kawan-kawan dipencet Shopee-nya ya, tokonya Pak Oko itu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.